Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di video kali ini saya M. Saripudin akan menyampaikan intisari beberapa surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Surat ini tidak memiliki asbabun nuzul secara khusus. Ya, jadi surat ini memiliki 7 ayat, tergolong ke dalam surat Makkiyah dan memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Asy-Syifa, yakni sebagai obat. Isi kandungan dari surat ini adalah yang pertama, sebagai manusia kita senantiasa harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Ia berikan. Yang kedua, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, karena sekecil apapun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah adalah pemilik hari pembalasan. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayah, ya, jalan yang lurus, agar kita terselamatkan dari orang-orang yang Allah sesatkan dan orang-orang yang Allah murkai. Selanjutnya adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini adalah surat yang diturunkan berkenaan dengan tanggapan terhadap fitnah dan gangguan yang dialami oleh Nabi SAW dari para tukang sihir Yahudi yang bersekongkol untuk mencelakakan beliau. Isi kandungan dari surat Al-Falaq ini adalah, yang pertama adalah perlindungan kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlindung kepada makhluk-makhluknya, baik itu dari kejahatan yang dilakukan oleh makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, selanjutnya di materi ini ada surat Al-Kafirun. Ya, di surat Al-Kafirun ini diturunkan ketika adanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy menawarkan kompromi kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyembah selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun pula sebagai gantinya, ya. Jadi mereka ingin beribadah kepada Allah hanya 1 tahun dan mengajak Nabi Muhammad SAW untuk beribadah seperti yang mereka lakukan selama 1 tahun pula, ya. Jadi di dalam surat ini Allah menekankan akan penolakan tegas terhadap tawaran-tawaran yang mereka tawarkan. Oke, isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini, Allah menegaskan bahwa perbedaan jelas terkait orang-orang yang beriman, orang-orang Islam dengan ibadahnya orang-orang kafir. Ya, jadi Allah di sini menegaskan bahwa adanya perbedaan yang sangat kuat di dalamnya. Yang kedua adalah Allah menekankan kepada kita sebagai orang Islam untuk kuat dalam iman kita, sehingga kita tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang Ia tawarkan. Dan yang terakhir dari surah Al-Kafirun ini, Allah menegaskan bahwa agar kita tetap berprinsip berkebebasan beragama. Jadi kita berserah kepada Allah bahwa baginya itu agama Dia dan bagi kita agama kita. Selanjutnya surat Al-Ma'un. Ya, surat ini diturunkan sebagai peringatan terhadap mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin. Menurut para tafsir, ya, beberapa tafsir, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang munafik, yang pura-pura beribadah tetapi tidak mempunyai empati terhadap sesama. Isi kandungan dari surat ini, Allah memperingatkan akan orang-orang yang menipu agama. Siapa itu? Orang-orang yang tadinya. Selanjutnya adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan berkenaan orang-orang yang menghardi anak yatim dan orang-orang yang enggan membantu kaum miskin di sekitarnya. Menurut beberapa para tafsir, ya, surat ini ditujukan kepada orang-orang munafik yang berpura-pura beribadah kepada Allah namun tidak memiliki rasa empati kepada sesama manusia. Isi kandungan dari surat Al-Ma'un ini, Allah menegaskan kepada kita agar menghindari sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Dan Allah menekankan pula kepada kita agar senantiasa salat dengan sungguh-sungguh, sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang lalai dalam salat, bahkan orang-orang yang riak di dalam salat.
Yang terakhir, dalam surat ini Allah menekankan agar kita senantiasa membantu sesama manusia, baik itu bantuan yang kecil maupun bantuan yang besar. Materi yang kedua yakni surat Al-Ikhlas, Al-Kautsar, An-Nasr, Al-Fil, dan surat At-Tin. Surat Al-Ikhlas diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifat Allah. Isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini yang pertama adalah Allah menjelaskan kepada kita sebagai makhluk yang berakal, yang dapat memilih dengan logikanya, ada 4 kriteria ketika kita ingin memilih Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu harus esa. Tidak ada yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, Tuhan itu tidak boleh bergantung kepada siapapun. Yang ketiga, Tuhan itu tidak boleh diperanakkan dan tidak boleh beranak. Yang keempat, Tuhan itu tidak boleh setara dengan makhluknya. Jadi, dengan ciri-ciri sifat-sifat yang Allah jelaskan di surat ini, kita dapat memilih Tuhan yang mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya surat Al-Kautsar. Surat ini turun sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad SAW yang mendapat ejekan dan cemoohan dari kaum Quraisy karena anak beliau yang laki-laki meninggal dunia, sehingga ia disebut sebagai orang yang terputus keturunannya atau abtar. Isi kandungan dari surah Al-Kautsar ini, Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan banyak nikmat, sehingga Allah memerintahkan pula kepadanya dan kaumnya untuk senantiasa salat sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberikan atau memperingatkan bahwa orang yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya surat Al-Fil. Surat ini turun untuk mengingatkan peristiwa tentang gajah yang dipimpin oleh Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah menghancurkan mereka dengan mengirimkan bala tentaranya, yakni burung-burung yang melemparkan batu-batu kecil. Isi kandungan dari surat Al-Fil ini yang pertama adalah peringatan tentang kehancuran tentang tentara bergajah yang hendak merusak Ka'bah. Yang kedua, Allah menunjukkan kekuasaannya dalam melindungi rumahnya, yakni Ka'bah. Yang ketiga, kisah ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dan pelajaran bagi yang menentangnya. Selanjutnya surat At-Tin. Surat ini tidak memiliki asbabun nuzul secara spesifik. Namun, di dalam surat ini Allah menjelaskan tentang keutamaan manusia yang diciptakan dengan bentuk yang paling baik. Isi kandungan dari surat At-Tin ini, Allah menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluknya yang lain. Dan manusia itu bisa lebih mulia dari para malaikat jika ia beriman dan beramal saleh. Namun sebaliknya, ia lebih hina daripada binatang jika ia tidak beriman dan beramal saleh. Materi ketiga yakni surat Al-Anfal ayat 72 dan surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Anfal ayat 72 ini turun berkenaan dengan kondisi kaum muslimin pada awal-awal Islam, khususnya setelah peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang berhijrah itu disebut dengan muhajirin, sedangkan orang yang menyambut orang yang berhijrah itu disebut dengan Al-Ansar. Ayat ini mengatur tentang hubungan dan kewajiban antara kaum muhajirin dan Al-Ansar, serta sikap kaum muslimin terhadap mereka yang belum berhijrah. Isi kandungan dari surat Al-Anfal ini yang pertama, Allah menegaskan tentang pentingnya hijrah dan jihad di hadapan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan bahwa persaudaraan dan perlindungan di antara sesama sangat ditekankan. Yang ketiga, Allah menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melindungi kaum yang beriman namun belum berhijrah, kecuali mereka meminta pertolongan dalam urusan agama. Yang keempat, Allah menegaskan kewajiban membantu sesama muslim yang meminta pertolongan, kecuali jika hal tersebut melanggar perjanjian damai dengan pihak lain. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 12.
Diriwayatkan pada masa Nabi Muhammad SAW ada orang-orang yang berbicara buruk terhadap saudaranya atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat ini untuk mengingatkan kepada kaum muslimin agar menjauhi perbuatan tersebut yang merupakan dapat merusak persaudaraan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Isi kandungan dari surat Al-Hujurat ini yakni Allah melarang kepada setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Yang pertama, larangan untuk berprasangka buruk. Yang kedua, yakni mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, yakni larangan bergibah. Di dalam gibah ini Allah menyamakan gibah itu sebagai saudara yang memakan saudaranya sendiri. Ini adalah perumpamaan yang sangat kuat untuk menunjukkan betapa buruknya perbuatan ghibah dan begitu jijiknya perbuatan ghibah tersebut. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus menjauhi hal-hal yang dapat merusak persaudaraan kita. Materi keempat, surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini berbicara tentang nasihat Luqman kepada anaknya mengenai tauhid dan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antara keduanya tidak memiliki asbabun nuzul secara spesifik. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13 yakni pesan tauhid yang dinasihati oleh Luqman kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, pendidikan orang tua itu penting akan agama anaknya sehingga anak beragama dan beriman dengan kuat. Surat ayat ke-14-nya isi kandungannya yakni Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu yang telah mengalami kesulitan yang melahirkan, menyusui dan membesarkan. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua, menandakan pentingnya rasa syukur dan hubungan dengan Allah dan keluarga. Yang terakhir, Allah mengingatkan bahawa semua manusia pada akhirnya akan kembali kepada Allah, sehingga segala tindakan harus selaras dengan kehendaknya. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 10. Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Beberapa riwayat menyebutkan bahawa ayat ini turun sebagai peringatan agar kaum muslimin tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah belah. Salah satu riwayat menyebutkan bahawa ayat ini turun setelah terjadinya perselisihan antara dua kelompok Ansar. Yang pertama Bani Auf bin Al-Kharaj dengan Bani Amr bin Auf. Isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10 ini, yang pertama adalah Allah menegaskan bahawa orang-orang yang beriman adalah bersaudara satu sama lainnya. Ya, jadi persaudaraan ini bukan hanya dalam arti fisik, tetapi lebih kepada ikatan keimanan dan akidah. Yang kedua, ketika ada perselisihan atau pertikaian di antara kaum seiman, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mendamaikan mereka. Yang ketiga, Allah menegaskan bahawa untuk mencapai rahmat dan kasih sayang Allah, seorang mukmin harus bertakwa, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang keempat, di ayat ini Allah mengingatkan bahawa rahmat itu akan diberikan kepada mereka yang menjaga persaudaraan, mendamaikan perselisihan dan bertakwa kepadanya. Materi kelima yakni surah Al-Baqarah ayat 83 dan surah Al-Ma'idah ayat 48. Surah Al-Baqarah ayat 83 ini turun berkenaan dengan perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Ayat ini menjelaskan tentang perjanjian yang mereka langgar meskipun sudah diingatkan dan ditegaskan melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 83 ini, yang pertama yakni Allah melarang kita untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel yang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan pula untuk berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, ya. Yang ketiga, Allah menganjurkan kepada kita
dan menekankan kepada kita untuk perhatian kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Yang keempat, kita dianjurkan untuk berkata-kata yang baik dan sopan sesama manusia. Yang kelima, Allah mengingatkan kewajiban kita untuk menjalankan salat dan menunaikan zakat. Yang keenam, dapat kita ambil pelajaran dari Bani Israel bahwasanya mereka yang melanggar itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni balasan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48 ini turun dalam konteks dialog dan perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin, Yahudi dan Nasrani. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ayat ini turun sebagai respon terhadap pertanyaan tentang hukum dan ketentuan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil, serta bagaimana kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya, isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48 ini, yang pertama kita ketahui bahwa Allah menekankan pentingnya Al-Quran sebagai penuntun dan penguji atas kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kewajiban umat Islam untuk mengikuti wahyu Allah dalam memutuskan perkara. Dan yang terakhir, yakni pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan meski terdapat perbedaan di antara umat manusia.